Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenal ini, kita dari kelompok 2. Di sini kita ingin menjelaskan hasil diskusi kita mengenai Charles Rogers. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan cerita ini dan kami ingin memberikan hormat kami kepada Ibu dosen pengampu mata kuliahan Psikologi Kepribadian 2, yaitu Bu Nawang Setianingrum. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, ada Kak Latifatul Laili. Hai, perkenalkan, saya Latifatul Laili dengan NIM 430402000045. Kedua, ada Yolanda Azrila. Halo, perkenalkan nama aku Yolanda Azrila dengan NIM 4304020048. Ketiga, ada Civa Fairuz. Halo, perkenalkan, nama saya Civa Virus Kisani dengan NIM 4304002000058. Dan yang terakhir, ada saya, yaitu Ilham Tegar Sulam Jiwo dengan NIM belakang 064. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa pokok dari poin-poin yang akan nanti kita jelaskan. Pertama, ada riwayat Charles Rogers. Kedua, ada teori-teorinya. Yang ketiga, ada struktur kepribadian. Yang keempat, ada dinamikanya. Dan yang terakhir, ada pengembangan kepribadian dia. Tanpa mengurangi waktu, langsung aja nih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Silakan Kak Civa, silakan masuk. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Rogers belajar dari kedua orang tuanya tentang nilai-nilai yang mereka anut, yaitu religiusitas dan prinsip bekerja keras. Ketika Rogers berusia 12 tahun, ayahnya membawa seluruh keluarga untuk pindah ke peternakan yang jauhnya 25 mil dari kota Chicago. Meskipun sang ayah bukanlah petani dan masih menjadi seorang kontraktor yang sukses, namun keputusan ini diambil oleh kedua orang tuanya dengan harapan dapat memberikan lingkungan yang lebih kondusif dan religius bagi perkembangan anak-anak mereka. Di lingkungan ini, Rogers muda menemukan gairahnya terhadap ilmu pertanian. Ia seperti seorang ilmuwan kecil yang bersikap ilmiah dan melakukan observasi dengan catatan-catatan detail tentang tumbuhan-tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Rasa tertariknya pada ilmu pertanian membawanya untuk mendalami ilmu alam dan ilmu hayat di Universitas Wisconsin. Setelah lulus pada tahun 1924, ia melanjutkan studinya ke Union Theological Seminary di New York City. Di tempat inilah ia berkenalan dengan pandangan liberal dan filosofis mengenai agama dan merasa tergugah untuk mempelajari dirinya sendiri. Minatnya pun berubah lagi ke psikologi pendidikan dan psikologi klinis yang kemudian ditekuninya di Teacher College of Columbia University dan mendapat gelar doktornya pada tahun 1931. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Carl Rogers. Rogers memulai istilah diri dalam sebuah kebingungan karena ketika itu tidak ada definisi yang tepat untuk menjelaskan istilah tentang diri. Dari proses psikoterapis yang ia lakukan saat menghadapi klien-kliennya, istilah diri sangat sering mereka gunakan. Lewat sesi-sesi dengan para kliennya, Rogers memahami bahwa keinginan mereka yang terkuat sebenarnya ialah untuk menjadi diri yang sesungguhnya. Dari sinilah, menurut Rogers, diri ialah gestalt konseptual yang terorganisir dan konsisten dan terdiri atas persepsi tentang sifat-sifat dari diri subjek ataupun diri objek dengan orang lain dan dengan berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang melekat pada persepsi ini. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Struktur kepribadian.
Konsep self merupakan konsep penyeluruh yang mana terorganisir dan tersusun oleh persepsi ciri-ciri mengenai I, atau aku sebagai subjek atau objek, serta persepsi hubungan I dengan lainnya dalam berbagai aspek kehidupan beserta nilai-nilai yang berkaitan di dalam persepsi tersebut. Konsep self lebih menggambarkan mengenai konsep orang terhadap diri sendiri, serta ciri-ciri yang dianggap oleh bagian dirinya. Selain itu, konsep self juga menggambarkan mengenai pandangan dirinya yang berkaitan dengan perannya yang ada di dalam kehidupan serta kaitannya dengan interpersonal. Dinamika kepribadian. Sebagaimana ahli humanistik pada umumnya, Rogers merumuskan dasar teori dinamika kepribadian. Nah, ini pada konsep aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan daya yang mendorong potensi individu serta mengembangkan diri, yang mana sifatnya adalah bawaan dan menjadi ciri dari seluruh manusia. Aktualisasi diri, disinilah yang mendorong manusia hingga ke tahap pengembangan yang optimal, serta menghasilkan ciri unik manusia. Misalnya, seperti inovasi, kreativitas, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir, kita membahas tentang perkembangan kepribadian. Carl Rogers tidak membahas mengenai teori pertumbuhan dan perkembangan, serta tidak pula melakukan riset dalam jangka panjang mengenai hubungan anak dan orang tua. Namun, Rogers mendefinisikan jika kecemasan merupakan keadaan yang tidak nyaman atau tegang yang tidak diketahui sebabnya. Ketika seseorang semakin sadar ketidaksesuaian mengenai persepsi dan pengalaman di dalam dirinya, maka kecemasan tersebut akan berubah menjadi sebuah ancaman pada konsep diri yang sesuai. Kecemasan serta ancaman tersebut yang nantinya menjadi indikasi adanya ketidaksesuaian pada diri sendiri dengan pengalaman sehingga membuat orang tersebut dalam perasaan yang tidak menyenangkan dan tegang. Namun, pada tingkatan tertentu, kecemasan serta ancaman tersebut dibutuhkan agar dapat mengembangkan diri menjadi jiwa yang sehat. Nah, tadi adalah pemaparan dari kelompok 2. Bagi kalian yang ingin bertanya, mungkin kalian bisa searching di Google. Di YouTube pun juga banyak. Sekarang platform bisa memberikan informasi kalian lebih mengenai apapun yang ingin kalian tanyakan. Dan kurang lebihnya kalau ada kata-kata kita yang salah, mohon dimaafkan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Terima kasih dah dengerin sampai akhir.